Sejak tahun 1923-1924 datang Arab, datang Hijaz menika kedadosan pemberontakan oleh kaum Wahabi. Keranten kaum Wahabi menika disokong Inggris Prancis, akhiripun menang. Amir yang ketika itu dari kalangan ahlu sunnah nggih menika saking gubernuran Turki Utsmani Syarif Hussein kalah, Wahabi menang. Nah, Wahabi bersekongkol kalih Alu Saud yang memang sokongan Inggris Prancis. Sing perlu kula critakaken para rawuh, sak mantune Wahabi menang Nah, menika kitab alit judulipun An-Nusus Al-Islamiyah, An-Nusus Al-Islamiyah fi raddi ala madhhabil Wahabiyah. Dipun serat kalian Kiai Muhammad Fakih Mas Kumambang Gresik. Piyambakipun kala rumiyin dados rais awal zaman Mbah Hasyim As'ari dados rais akbar. Nah, kitab menika dipun takrid kalian Mbah Yai Maimun Zubair, ugi dipun takrid kalian Dr. Husain Alwani, mufti Australia. Lan lintu-lintunipun halaman 12 ngantos halaman 12. Teng buku niki dipun critakaken perihal tentang pemberontakan Wahabi. Yang halaman 12 dipun dawahaken pilih pendiri Wahabi Muhammad bin Abdul Wahhab menika berguru kepada Jeffrey Hamper, sang intelijen mata-mata dari kerajaan Inggris yang agamanya Yahudi. Wong jenenge Yahudi senajan apal Quran niatnya mesti ngerusak. Mereka enggak akan rela kalau Islam niki berkembang. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nah, Wahabi didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, piyambake berguru kepada orang Yahudi. Terus walhasil setelah pemberontakan menang dan Wahabi koyo ngono kuwi, akhiripun satu, mereka menggusur, meratakan rata dengan tanah semua makam sahabat, semua makam syuhada, semua makam ulama. Ngantos sakniki kita niki kangelan goleki makame Siti Aisyah teng pundi, goleki makame Sidina Utsman teng pundi, goleki makame Abdurrahman bin Auf teng pundi, madosi makame Abu Hurairah teng pundi, madosi makame Ibnu Umar teng pundi, makame Ibnu Abbas teng pundi. Kangelan sedang teng makam syuhada Uhud menawi panjenengan umroh atau haji terus ziarah ke syuhada Uhud. Di sana dipageri terus ada beberapa batu dari 70 makam yang ada di kompleks syuhada Uhud. Kita enggak tahu mana yang makamnya Sidina Hamzah, mana makamnya yang lain-lain. Kita mboten sumer para rawuh. Nah, itu yang dilakukan Wahabi, menggusur makam para sahabat, menggusur makam para ulama dan para wali. Bukan hanya menggusur, ulama yang sudah hidup makamnya digusur, ulama yang masih hidup dibunuh. Mriki halaman 12 sampai 13, banyak hafid Quran dibunuh, banyak muslim dibunuh, banyak ulama dibunuh. Lalu kitab-kitab yang ketika itu dimiliki ulama-ulama mereka rampas. Hasil dari perampasan itu
Teng mriki didhawuhne ada ribuan naskah Bukhari, ada ribuan naskah Sahih Muslim, ada ribuan naskah kitab yang lain, tafsir usul fikih dan yang lain-lain. Nah, kitab asli miliknya ulama ahlu sunnah wal jamaah itu dirampas, lalu dikumpulkan di lapangan, keterangin sebagian yang lain dimusnahkan. Kemudian setelah kitab-kitab asli milik ulama itu dirampas, dimusnahkan, mereka kaum Wahabi ngeten niki, nah niki tak cekel niki, mereka menerbitkan mencetak Sahih Bukhari seperti yang saya miliki ini. Man kudu percaya kali kula sebab kula niki alumni Muhammad bin Saud juga. Saya alumni Jami'atil Imam Muhammad bin Saud. Mereka mencetak Sahih Bukhari dan sudah banyak hadis dihilangkan. Beberapa kalimat dirubah. Begitu juga Sahih Muslim dan yang lain-lain. Nah, kesimpulannya, nyun sewu, Wahabi membahayakan, merusak Islam. Dari pendirinya Wahabi yang berguru kepada Muhammad bin Abdul Wahab, berguru kepada Jeffrey Hamper Yahudi, dari situ ada proyek ingin merusak Islam dari dalam. Lalu berontak, bersekongkol dengan Inggris Prancis penjajah. Nyata kalau itu merusak Islam. Lalu setelah menang, makam ulama, makam syuhada, makam sahabat digusur. Itu menghilangkan bukti sejarah, itu menghilangkan situs sejarah, itu menghilangkan artefak yang itu penting dalam pembuktian sejarah. Itu juga merusak Islam. Lalu membunuh para ulama hafidh Quran, itu juga merusak Islam. Lalu kitab-kitab dirampas, dimusnahkan, itu merusak Islam. Dan setelah kitab dimusnahkan, diterbitkan kitab Sahih Bukhari baru yang sudah dikurang-kurangi. Itu juga merusak Islam. Untungnya para rawuh, untungnya banyak santri-santri semacam Mbah Hasyim Asy'ari. Saya yakin kalau dari Banyuwangi mungkin juga Mbah Syafaat, utawi abai Mbah Syafaat, mungkin juga Mbah Manan, terus kalau dari Blitar Mbah Yeriduan, kalau dari Jogja Mbah Munawir, kalau dari Gresik itu tadi Mbah Muhammad Fakih, kalau dari Jombang Mbah Hasyim bawa Mbah Bisri, terus dari Sarang Mbah Zuber, abai Mbah Maimun, dan banyak santri yang ketika itu mondok teng Mekah, ngerti Arab ada pemberontakan ngoten niku, santri-santri niku segera pulang ke Indonesia. Pulang membawa kitab Sahih Bukhari, pulang membawa kitab Ihya, pulang membawa kitab Ibnu Katsir, pulang membawa kitab-kitab yang lain. Nah, yang perlu kaum santri memahami, ketika kitab-kitab yang asli itu di Arab dulu dimusnahkan, Allah selamatkan kitab-kitab yang asli itu lewat para santri yang ketika itu mondok teng Arab, diselamatkan, dibawa pulang ke Indonesia. Milo rata-rata pondok sepuh niku tasik mengkoleksi kitab-kitab lawas sing cetakane umur 100 tahun luwih. Ihya lawas, I'anah lawas, Muhadzab lawas, terus Fathul Wahhab lawas, Fakhrul Razi lawas, Ihya lawas. Kiai-kiai salaf niku tasik nyimpen kitab-kitab lawas yang asli. Nah, perlu nih konco-konco Banyuwangi tetap ngaji kepada ulama salaf.
perlune konco-konco Banyuwangi tetap ngaji ke pondok salaf. Di pondok salaf itu senajan mungkin santri tuku kitab anyar, kula wangsuli, senajan mungkin santri tuku kitab anyar yang mungkin 1-2 kalimatnya dirubah oleh tangan-tangan nakal tadi, tapi lek ngajine teng kiai salaf, mbah yai salaf teng Raudhatus Salam niku nyekel kitab sing lawas. Lah ngoten lho. Sekali lagi perlune panggah ngaji kepada kiai salaf, pondok salaf. Nggih njogo-njogo, misale ngaji Sahih Bukhari. Santrine tuku kitab anyar teko Sasak Ampel. Lah tibake akeh kalimat sing diowahi. Niku lek ngaji teng bayi salaf, mbah yai ini nyekel kitab sing lawas. Sing kitab lawas niku nate dingajekne digurukne sasan maknane saking gurune mbiyen sing lawas. Kula sik yakin para rawuh senajan santri tumbas kitab anyar sing dirubah-rubah, pokok ngajine tetep teng mbah yai salaf. Akhirnya tahrifat, penyimpangan-penyimpangan, perubahan-perubahan kalimat huruf itu tadi oleh Mbah Yai sing nyekel kitab lawas mengke ditashih, mengke dibeneraken. Orang ngono le sing bener ngene, kalimat ning kitab kuwi salah, sing bener ngene. Iku poin pertama, perlu panggah ngaji teng kiai salaf. Sing kiai salaf niku mulangi damel kitab lawas. Sing kitab lawas niku nate dijekne teng guru sing salaf mbiyen.